orang bodoh kalau orang ini mendekat kepada para ulama, maka orang bodoh ini nilainya sama dengan orang alim. Kalau orang ini bodoh kumpul dengan para ulama, insya Allah nanti ke surga itu kumpul para ulama. Kenapa? Contoh begini, bapak-bapak tahu yang namanya beras lah. Beras itu 1 kilo 15.000 umpamanya. Lalu kalau kita lihat kerikil yang ada di jalan-jalan itu, 1 kilo nggak laku Pak, dijual 10.000. Supaya kerikil ini ikut harganya beras, coba kerikil ini nyampur ke beras di situ, ditimbang sama-sama 15.000, meskipun itu kerikil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid An-Nur rahimakumullah. Mari kita lanjutkan kajian kita di kitab Mukhtarul Ahadits An-Nabawiyah. Hadis yang ke-344, dicoba tidak pakai kacamata ini. Bismillahirrahmanirrahim. Inna min isyratis sa'ati, sesungguhnya sebagian dari pertanda hari kiamat adalah ayyufa'al ilmu, bahwa diangkatnya, dicabutnya ilmu, wa yadharul jahlu, tampaknya kebodohan, wa yafshuz zina, dan bertebarannya zina, wa yushrabal khamru, dan minum khamr, wa yadhabar rijalu, dan matinya lelaki. Terima kasih. Wa yabqan nisa'u, dan tinggalnya wanita, hatta yakuna li khamsinal, hak itu temenan panjenengan ya punten. Hatta yakuna li khamsina mra'ata qayyimun wahidun, sehingga seorang laki-laki ini melindungi 50 wanita. Rawahu Syaikhani an Anasin, riwayat Bukhari Muslim dari Anas. Ini tanda-tanda kiamat. Kiamat itu ada 2, kiamat sughra dan kiamat kubra. Nah, kiamat kubra yaitu kiamat yang sejatinya, seperti yang diceritakan di berbagai ayat dalam Al-Quran. Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah, wa ma adraka mal-Qari'ah. Ya, jadi ini kiamat. Orang sudah bingung, seperti aneh-aneh, seperti laron, gunung sudah berbenturan dan seterusnya. Nah, sebagian tanda-tanda kiamat itulah adalah ayyufa'al ilmu, dicabutnya ilmu. Sementara ini masih banyak para ulama, alim. Orang namanya alim itu orang ngerti. Ulama jamaknya alimun, jadi orang-orang yang ngerti. Artinya Allah mencabut ilmu dari para ulama itu bukan begini. Ada ulama hafal Al-Quran, ada ulama hafal hadis, ilmunya dicabut jadi nggak bisa apa-apa, bukan begitu ya. Jarang ada orang yang sudah hafal ilmu, sudah bisa baca kitab terus gak bisa baca kitab, jarang begitu. Tapi cara Allah mencabut ilmu adalah dengan mewafatkan para ulama. Contoh umpamanya, Pak Fulan hafid
ya, atau hafal Al-Quran, hafal hadis, bisa baca kitab kuning umpamanya, ya. Nah, kalau sudah diwafatkan oleh Allah, habis ilmunya itu. Kadang-kadang itu saya itu juga tanya-tanya sama teman, sampai tahu ngaji kitab Arba'in An-Nawawiyah. Arba'in itu kan 40, Pak. Oh, sudah. Terus gitu ditanya, jumlah hadisnya berapa? Ya 40, wong Arba'in kok. Nah, gitu. Ya. Jadi berarti belum pernah minimal baca, apa mana ngaji. Jadi Arba'in itu hadisnya jumlahnya 42. Ya. Orang Arab itu meskipun 42 itu tidak mengatakan itu isna wa arba'in, bukan begitu. 42 tidak, tapi umumnya 40. Termasuk kalau kita menghafalkan Nadhoman Alfiyah Ibnu Malik itu ya, itu 1000. Aslinya 1002. Ya. Nah ini, jadi kalau ada orang pandai ngerti agama sudah diwafatkan oleh Allah, maka ilmu ini dicabut oleh Allah. Nah, kalau sudah ilmu-ilmu itu dicabut, maka tunggu hari kiamatnya. Ya, wayat harul jahlu, tampak orang sama-sama bodoh. Ya, terima kasih. Nasi goreng tak? Mie ini ya. Jadi kalau sudah dicabut ilmu dari para ulama, maka tinggal orang-orang yang bodoh. Nah, ini dalam hadis disebutkan, kalau ilmu sudah dicabut dari para ulama, maka masyarakat ini akan memilih pemimpin-pemimpin yang tidak punya ilmu. Sehingga di situ ada dolu wa adollu, sesat menyesatkan. Kenapa kok sesat? Karena dia tidak berilmu, beribadah dengannya, lalu difatwakan kepada orang lain, maka menyesatkan orang lain. Jadi dolu wa adollu, sesat menyesatkan. Sekarang itu kan banyak berseliweran, Pak, ilmu-ilmu yang ada di mbahnya Mbah Kogel. Ngapunten, sekali ngapunten, ternyata, sekali lagi ternyata, dalil baik itu hadis maupun Al-Quran, ya, itu pas saya cek, itu kok Qurannya kurang ini bacaannya, hadisnya kok kurang, nggak tahu apakah yang membuat itu lupa atau memang disengaja. Kalau kita nggak paham, ya, terus kita hanya mengambil di situ saja, maka kita akan tersesat. Dan sekarang itu ngapunten, musuh Islam itu bukan berarti tidak ngerti agama Islam, ya. Jadi ngerti masalah agama Islam, ya. Lalu dimencengkan, dipelencengkan. Jadi ini hati-hati. Memang sebagian teman banyak yang tanya atau konsultasi, ini bagus, ya, Ustaz, saya itu pernah baca ini kok semacam ini. Nah, saya cross checkkan dengan yang aslinya. Ini loh aslinya. Oh, berarti ini bagaimana? Wah, saya nggak paham apakah orangnya sengaja atau memang ngetiknya kurang dan seterusnya. Jadi ini banyak tampak orang bodoh. Nah, orang bodoh, kalau orang ini mendekat kepada para ulama, maka orang bodoh ini nilainya sama dengan orang alim. Sing penting pokoknya gini, Mbak, nih kita itu kumpul sama orang, nggak banyak ngomong, itu nggak kelihatan bodohnya. Ya, diam itu emas, diam itu tameng bagi orang yang bodoh. Pokoknya menengai, dianggap wong ngerti. Kok ada ngomong, ya. Nah, kalau orang ini bodoh, kumpul dengan para ulama, insya Allah nanti ke surga itu kumpul para ulama. Kenapa? Contoh begini,
Bapak-bapak tahu yang namanya jagung atau padi, beras lah. Beras itu 1 kilo 15.000 umpamanya. Lalu kalau kita lihat kerikil yang ada di jalan-jalan itu, 1 kilo nggak laku Pak, dijual 10.000. Supaya kerikil ini ikut harganya beras, coba kerikil ini nyampur ke beras di situ, ditimbang sama-sama 15.000, meskipun itu kerikil, karena ketut kepada beras. Demikian juga kita yang awam, yang bodoh ini gumpul-gumpul kepada para ulama. Insya Allah ulama masuk surga, kita ketut ya. Tapi nek kerikil ini nunggone dalan ya diidek-idek wong ya, nggak diapa-apakan, nggak ada harganya ya. Tapi kalau kita sendirian sudah merasa bodoh, nggak ngerti apa-apa sendirian, ya nanti di akhirat juga kita kebingungan. Lalu wayafshu zina, bertebaran zina. Ini artinya apa? Diilegalkan. Zina itu sudah diilegalkan ya. Alhamdulillah di gang lebar sudah nggak ada Pak. Tapi di gang-gang sempit masih banyak. Ya tidak tahu gang sempit itu yang mana ya. Di Cari Badok itu 21 ini ya. Jadi 21 pelacur ini. Nah, ini sekarang itu sudah ada online dan seterusnya. Tidak bisa hilang, Pak. Ya. Lalu wayasrabul khamr. Orang suka minum khamr. Ngapunten, segala sesuatu yang memabukkan itu adalah khamr, dan segala sesuatu yang memabukkan itu adalah haram. Ada orang yang mengatakan begini, sing haram kan khamr, towak kan enggak. Sing haram kan khamr, ya, sabu-sabu kan tidak. Nah ini loh cara memaknai dalil yang enggak pas ya. Ngapunten, contoh ada begini Pak ya, Ustadz Sukino ya. Ustadz Sukino ini pimpinan MTA ya, jadi Majelis Tafsir Al-Quran. Cara menafsirkannya itu nggak pas sesuai dengan ahli-ahli tafsir yang ada ya. Contoh begini, anjing itu nggak haram. Kenapa? Di Al-Quran tidak ada. Yang ada itu khinzir, yang ada itu babi. Babi itu haram, anjing tidak haram, gitu loh ya. Nah, apa Ustadz Sukino itu, karena namanya Ahmad Sukino, itu kan tulisannya A Sukino, jadi A Sukino, kalau dibaca begitu jadinya ya. Karena menafsirkan Quran seenaknya Pak, anjing itu tidak haram. Lalu dijawab oleh Yai Marzuki, sama Sukino itu juga nggak haram dimakan, disembelih tidak haram Pak. Soalnya di Quran ya gak ono ya, makan manusia haram itu tidak ada di Quran. Nah artinya apa? Kalau tidak ada di situ, di tempat lain ya, di hadis dan seterusnya, atau dikiaskan, termasuk ngapun dan sabu-sabu itu kan memabukkan ya, itu juga haram, termasuk dikiaskan dengan khamr. Wayat rijalu wayakon nisa ya, akeh wong wedok timbang wong lanang. Wong lanang podo mati, wong wedok si akeh. Bahkan di sini disebutkan satu orang laki-laki mengayomi, melindungi 50 wanita. Saiki kalau di statistik itu berapa Pak? Laki-laki, wanitanya berapa ini? 5 atau 6 ya. Jadi kalau dihitung statistik itu mungkin satu laki-laki ada 5 orang. Jadi nggak salah nih,
situk bojone papat itu gak salah, tapi kalau sing wani Pak ya. Nah ini apa tanda-tanda kiamat. Tinggal sedikit, nggak ada waktu makan nanti ya. Mudah-mudahan sedikit ini dibarengi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segala hajat kita dikabulkan Allah, segala kesulitan kita dibantu oleh Allah. Mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak soleh solehah, taat kepada Allah, patuh dan nurut kepada kedua orang tua. Dan kasih keturunan, mudah-mudahan Allah bukan keturunan yang soleh solehah. Terima kasih jodoh, mudah-mudahan Allah berikan jodoh yang soleh solehah. Mudah-mudahan di antara kita, keluarga kita, hadiatolan kita, tetangga-tetangga kita yang saat ini sedang sakit baik di rumah sakit maupun di kediaman, mudah-mudahan Allah cepat mengangkat penyakitnya, menyembuhkan penyakitnya, dan mudah-mudahan Allah memberikan kesabaran kepada yang sakit, dan dengan kesabaran ini mudah-mudahan Allah mengangkat seluruh dosa-dosanya, dan mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosanya orang yang mendolimi kita. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.